guys, welcome back to channel Tanya Saham. Dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait inflasi dari Amerika Serikat yang beberapa waktu lalu baru saja dirilis. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih dampak dari inflasi Amerika Serikat itu terhadap perekonomian di Indonesia? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dampak dari inflasi Amerika Serikat ini terhadap perekonomian di Indonesia, kita akan flashback sebentar untuk melihat data-data inflasi Amerika Serikat, di mana Amerika pernah mencatatkan angka inflasi yang tertinggi yaitu pada bulan Maret tahun 1980, di mana inflasinya mencapai 14,8%. Kemudian Amerika Serikat kembali mencatatkan angka inflasi yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2008, yaitu sebesar 12% lebih. Dan pada tahun ini perhatian investor kembali tertuju pada data inflasi Amerika Serikat yang sempat mencapai angka tertinggi yaitu pada 9,1% di bulan Juni. Namun setelah itu angka inflasi mulai menunjukkan perlambatan, di mana pada bulan September angka inflasi berada pada level 8,2%. Meski begitu, angka ini terbilang masih cukup tinggi sehingga para investor memperkirakan bahwa The Fed masih akan terus menaikkan suku bunga acuan yang diperkirakan akan mencapai 75 basis point pada kali ini. Lalu kenapa sih data inflasi Amerika Serikat ini sangat ditunggu-tunggu oleh para investor dan mengapa bisa berdampak terhadap perekonomian di Indonesia? Dampak yang pertama yaitu tingginya angka inflasi tentunya juga akan menciptakan suku bunga acuan yang tinggi pula, di mana dalam beberapa waktu terakhir ini The Fed terus melakukan peningkatan suku bunga acuan, dan yang terakhir suku bunga acuan berada di posisi 3 hingga 3,25%. Dan kemungkinan suku bunga acuan ini akan terus meningkat dan pada akhir tahun nanti kemungkinan akan mencapai angka 4%. Dampak yang kedua yaitu dirasakan dari jalur perdagangan yaitu ekspor impor, di mana jika inflasi tinggi maka kinerja ekspor yang tujuannya ke Amerika Serikat akan terganggu. Ketika permintaan dari Amerika Serikat turun, maka itu juga akan memengaruhi jumlah ekspor dari Indonesia ke Amerika. Jika melihat pada krisis tahun 2008, di mana inflasi Amerika Serikat mencapai angka 12,14%, Indonesia juga sempat mengalami tekanan pada perekonomiannya di triwulan 4 tahun 2008. Hal ini bisa dilihat dari adanya perlambatan ekonomi yang terjadi akibat anjloknya kinerja ekspor. Sementara dari sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit serta nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan secara signifikan. Di pasar keuangan, inflasi akan membuat selisih risiko surat berharga negara akan meningkat, sehingga hal ini akan membuat para investor asing untuk mencabut modalnya dari bursa saham yang ada di Indonesia. Meski begitu, kondisi Indonesia ini bukanlah yang terburuk dibanding negara lain, karena pada tahun 2008 perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,1%. Lalu akankah perekonomian Indonesia kembali kuat untuk menghadapi laju inflasi yang ada pada saat ini? Seperti yang kita tahu, pada bulan September tahun 2022 ini angka inflasi Indonesia mencapai 5,95%, serta Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan dan berada di posisi 4,25%. Melihat kondisi perekonomian yang seperti ini, maka ancaman resesi di tahun depan sepertinya bukan hal yang mustahil lagi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi situasi tersebut. Salah satunya yaitu dengan melakukan stress test untuk menguji ketahanan Indonesia jika badai resesi tersebut benar-benar terjadi. Nah, itu tadi sekilas tentang inflasi Amerika Serikat dan apa saja dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita tambah semangat buat bikin konten-konten yang menarik buat kamu. See you on the next video. Bye bye. Salam cuan.